Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota Zian Fatinisa Algina, saya sendiri, dan rekan saya Zulfa Alawiyah dan Dini Gina Febri Pujianti. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Terpadu Riyadul Ulum wa Dakwah. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu RPP. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP itu dikembangkan dari silabus kan? Nah, sekarang apa itu silabus? Silabus itu adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah hasil observasi, yaitu mengenai wawancara kesesuaian RPP yang akan dibahas oleh rekan saya Zulfa Alawiyah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami di SMA Terpadu Riyadul Ulum wa Dakwah. Nah, sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berbasis pesantren. Di sana kami mencoba mewawancarai salah satu guru matematika yang bernama Ibu Dini. Kami menanyakan mengenai pelaksanaan RPP khususnya dalam pembelajaran matematika di sekolah ini. Kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ialah, apakah RPP yang dipakai adalah RPP versi lama atau versi terbaru? Nah, menurut Ibu Dini, RPP yang digunakan di sekolah ini masih RPP versi lama, karena menurutnya persiapan yang matang dan penyampaian yang tuntas itu yang terpenting. Sementara untuk administrasi itu bisa menyusul dan menyesuaikan. Untuk RPP versi baru itu baru akan digunakan pada tahun ajaran baru pada tahun ini. Nah, Ibu Dini juga menjelaskan pentingnya RPP dalam proses belajar mengajar. Mengapa RPP itu penting dalam proses belajar mengajar? Karena RPP merupakan persiapan awal dalam kegiatan pembelajaran. Menurutnya, keberhasilan suatu pembelajaran itu ditentukan oleh kualitas perencanaan yang dibuat. Suatu pembelajaran tanpa perencanaan itu cenderung mengalami kegagalan karena tidak memiliki acuan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP sangat penting dalam proses belajar mengajar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah RPP yang digunakan adalah RPP buatan sendiri? Nah, RPP yang digunakan di sana khususnya dalam pembelajaran matematika itu adalah hasil pekerjaan guru mata pelajaran matematika. Guru di sana rutin melakukan MGMP karena merupakan program dari bagian pendidikan dan pengajaran di lembaga itu. Kemudian selain itu, guru di sana menyesuaikan dengan kalender akademik yang diterapkan di sana karena ujian akhir yang dilakukan itu biasanya lebih cepat dibandingkan sekolah pada umumnya, karena murid-murid di sana sebelum ujian umum itu biasanya melakukan ujian pesantren terlebih dahulu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran? Nah, dalam kegiatan inti pembelajaran, biasanya guru membimbing siswa untuk membaca materi. Nah, ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan siswa. Dalam pembelajaran juga biasanya guru menggunakan alat peraga dengan menggunakan benda yang dibuat oleh guru ataupun dengan benda yang ada pada dunia nyata yang berhubungan dengan materi, atau juga dengan tayangan-tayangan yang ada di proyektor. Nah, itu pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Untuk hasil observasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan apa saja sih yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran? Nah, kegiatan yang dilakukan biasanya yaitu berdoa bersama, kemudian pengecekan kehadiran. Nah, sebelum guru menyampaikan inti pembelajaran, guru itu menyampaikan persepsi dengan mengaitkan materi yang akan diajarkan itu dengan kehidupan nyata, kemudian menyampaikan manfaat dan tujuan dari pembelajaran, memberikan motivasi-motivasi agar siswa semangat dan tertarik untuk belajar, khususnya dalam pembelajaran matematika yang sering dianggap sulit oleh para siswa. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Gina Febri Pujianti. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, nomor 5, apakah guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran? Jawabannya iya. Jadi guru itu selalu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, terlebih pada materi-materi tertentu. Kemudian, apakah tujuan guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran? Nah, supaya kegiatan pembelajaran yang berlangsung tidak monoton dan bisa ditambah dengan games yang edukatif. Karena guru pun merasakan ketika pada jam-jam kritis, terlebih pada jam kritis seperti jam setelah zuhur atau menjelang zuhur, itu mereka sudah mulai kelelahan dan sudah merasa bosan gitu, sehingga kita memerlukan games-games yang bisa membuat siswa itu kembali bersemangat gitu dan bisa memperhatikan materi. Kemudian, kegiatan apakah yang dilakukan untuk menutup pembelajaran? Untuk menutup pembelajaran, biasanya guru itu memberikan kesimpulan beserta tugas untuk pelatihan dan melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan. Jadi ketika membuat kesimpulan itu tidak hanya guru yang langsung membuat kesimpulan, tapi dipancing dulu dari anak-anaknya gitu. Dan apakah guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu? Guru itu menjawab, saya selalu mengusahakan tepat waktu, tetapi terkadang jika masuk pada jam pertama sekitar 5 menit harus ada pembersihan kelas terlebih dahulu. Begitupun jika masuk setelah jam istirahat, karena harus menunggu siswa mengkondisikan jajanan dan kondisi belajarnya. Ya, biasanya pada jam pertama itu kelas tuh kadang-kadang belum siap gitu, jadi kelasnya tuh belum bersih gitu, jadi harus dibersihkan dulu. Kemudian kalau setelah istirahat, anak-anak kan suka pada jajan katanya seperti itu. Jadi harus dikondisikan terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah dokumentasi hasil observasi kami di SMP Terpadu Riyadul Ulum wa Dakwah. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.